Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Bab 2. Perusahaan MCT Grup AD. Saat ini, Claudia tengah berdiri di depan mall sambil membawa beberapa kantong plastik dan paper bag. Ia sedang menunggu sebuah taksi sedari tadi, namun masih tak kunjung muncul sehingga membuatnya geram. Claudia pun akhirnya duduk di jalan sambil membuka minuman yang tadi sempat ia beli. Tanpa rasa malu, Claudia langsung meminumnya dengan tenang tanpa melihat orang-orang yang tengah merendahkannya itu. Pucik. Dengus Claudia kepanasan mendengar semua omong-omongan orang-orang. Claudia kembali memasang maskernya dan segera berdiri. Karena taksi yang ia cari sudah ada. Sang sopir langsung turun dan memasukkan barang belanjaannya ke dalam mobil. Mampir sebentar di warung pinggir jalan, Pak, ucap Claudia kepada pria paruh baya yang tengah menyetir. Baik, Non, balasnya. Claudia sudah berada di apartemennya. Ia langsung mendudukkan bokongnya di kursi dekat jendela sambil melihat indahnya pemandangan kota Jakarta. Saat tengah melamun, tiba-tiba ponselnya berbunyi, sehingga membuatnya terkejut. Ada apa? Ketus Claudia. Bagaimana kabarmu di sana? Apa ada masalah? Apa kau diganggu? Pertanyaan bertubi-tubi dilontarkan oleh seseorang yang ada di seberang telepon itu, membuat telinga Claudia hampir tuli. Ia menghirup napas dan menghembuskannya dengan kasar, lalu menjawab. Aku baik-baik saja, teriak Claudia dan langsung mematikan sambungan teleponnya. Sial, pekik Claudia. Ia kembali bersiap-siap untuk pergi ke sebuah bank terdekat untuk menarik semua uang yang ada di dalam kartu debitnya. Beli mobil enggak ya? Beli aja dah, gerutu Claudia. Ia meraih HP yang ada di sebelahnya dan segera memesan taksi online. Sama seperti tadi, Claudia kembali memakai kacamata dan masker baru ia keluarkan. Dealer mobil, ucap Claudia singkat. Sang sopir itu mengangguk dan segera menancap gasnya. Karena sang sopir terlihat masih berumur 26, jadi agak wajar sedikit kalau ngebut. Gak boleh juga ya. 10 menit kemudian, akhirnya taksi itu sudah sampai di salah satu dealer mobil mewah. Claudia menyerahkan selembar uang dan langsung pergi tanpa mengambil kembaliannya. Mbak, kembaliannya masih ada, teriak sang sopir itu kepada Claudia. Ambillah, sahut Claudia tanpa berpaling. Buat apa juga berpaling? Dianya aja nggak peduli. Kini Claudia sudah masuk ke dalam perusahaan dealer mobil mewah itu. Salah satu sales perempuan menghampiri Claudia sambil tersenyum ramah dengan berpakaian cukup feminim. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Tanyanya ramah. Saya mau beli mobil yang baru keluar bulan ini, pinta Claudia asal. Oh, pas sekali, Mbak. Mari ikut saya, ajaknya ke sebuah ruangan yang mewah. Ini, Mbak, mobil sport BMW i8 seharga 8 miliar. Dijamin mantap dan nyaman, Mbak. Mesin dan kecepatannya sangat bagus. Pasti Mbaknya bakal suka, apalagi ini berwarna merah. Jelasnya panjang lebar, namun tidak didengarkan oleh Claudia sama sekali. Ribet juga ya. Salah-salah mulu gue. Sorry ya. Keluarkan, ucap Claudia dengan singkat dan menyerahkan kartu debitnya yang berwarna silver. Sang sales itu langsung menerima kartu milik Claudia dengan senang hati dan segera pergi. Claudia baru saja sampai di sebuah perusahaan bank yang tidak terlalu jauh dari perusahaan dealer mobil tadi. Saat Claudia memarkirkan mobilnya, banyak sekali mata memandang keindahan dari mobil itu. Mereka semua terpesona dengan mobil BMW keluaran terbaru itu. Dan mereka juga penasaran siapa pemiliknya. Claudia membuka pintu mobilnya dan keluar dengan sangat anggun. Rambut yang diikat ekor kuda dan kacamata hitam yang selalu ia gunakan.
ditemani satu lembar masker yang menutupi bagian mulutnya, sehingga membuat orang-orang semakin penasaran kepadanya. Claudia sama sekali tidak memperdulikan itu. Ia langsung masuk ke dalam perusahaan bank tersebut dengan berjalan tegak namun terlihat anggun. "Saya ingin menarik 10 miliar, apa bisa?" tanya Claudia tanpa ragu kepada pegawai yang ada di depannya. "Bisa, Mbak," balasnya. Claudia pun menyerahkan kartu debitnya yang berwarna gold. Dengan sopan, sang pegawai langsung mengambil dan segera mencairkan uang yang diinginkan Claudia tadi. Cukup memakan banyak waktu, karena jumlah uang yang ditarik tidaklah sedikit. Setengah jam Claudia menunggu, akhirnya selesai. Ia kembali mengambil kartu miliknya tadi dan mengambil uang 10 miliar itu. Claudia mengambil beberapa uang yang berada di dalam amplop besar berwarna coklat itu dan menyerahkan kepada seorang pegawai perempuan yang tadi membantunya. "Untuk Mbak," menyerahkan. Tanpa mendengar balasan dari sang pegawai, Claudia langsung pergi dari perusahaan bank tersebut. Pagi hari yang cerah. Claudia sudah bangun lebih pagi dari biasanya, karena ia hari ini akan pergi ke perusahaan besar untuk melamar pekerjaan. Claudia tengah berdandan dengan culun sambil memakai kacamata tebalnya dan tahi lalat palsu yang ia gunakan di pipi kanannya. Terlihat Claudia sangat berbeda dengan ia sebelumnya. Meskipun Claudia tidak terlalu suka memolesi wajahnya dengan berbagai make-up, tapi ia masih sangat cantik dengan wajah sederhananya itu. Tapi para lelaki tidak banyak yang tahu dengan wajah Claudia yang asli, karena ayahnya selalu menyembunyikan identitas anak perempuannya itu dengan sangat baik. Sama seperti Claudia, yang juga tidak ingin para lelaki terlalu melihat wajahnya, karena ia sangat malas menghadapi segala rayuan dari para lelaki bermata keranjang. Karena sudah selesai berdandannya, Claudia segera berangkat menggunakan taksi online yang ia pesan sebelumnya. "Perusahaan MCT Group AD," ucap Claudia. Itu adalah salah satu perusahaan yang Claudia dapatkan di internet, yang sedang mencari seorang sekretaris yang berbakat. "Wah, Mbak, Mbak sangat beruntung karena bisa bekerja di perusahaan itu, apalagi di perusahaan PTJ Group Internasional. Di situ banyak sekali orang bergotong royong melamar pekerjaan. Karena gajinya yang sangat besar ditambah pemilik perusahaannya yang sangat muda dan tampan. Maka dari itu banyak para perempuan yang tergila-gila dengan pemiliknya," ucap sang sopir panjang lebar dengan mata yang fokus ke depan dan memegang kemudi mobilnya. "Sayang sekali, saya tidak bisa bekerja di situ," balas Claudia pura-pura sedih. Padahal dalam hatinya bodoh amat. "Mbak juga harus senang loh, karena pemilik perusahaan MCT Group AD juga tak kalah tampannya, Mbak," sambil terkekeh seperti orang yang sudah lama kenal. Balas Claudia yang hanya berdehem tanpa memalingkan matanya dari benda pipih yang ada di kedua tangannya itu. "Sudah sampai, Mbak," ucap sang sopir itu yang memberhentikan mobilnya di depan gerbang perusahaan besar. "Ini uangnya, kembaliannya untuk Bapak saja," menyerahkan uang sejumlah 1 juta kepada pria paruh baya yang berada di kursi depan. "Ini sangat banyak, Mbak, tolak Bapak itu tidak enak." "Ambil saja, Pak, anggap saja ini hadiah untuk Bapak karena sudah menemani saya mengobrol," balas Claudia dengan ramah. Bapak itu pun menerima uangnya dengan rasa bersyukur dan bahagia, karena ia juga lagi membutuhkan uang untuk berobat anaknya ke rumah sakit. "Saya sangat berterima kasih kepada Mbaknya, ini sangat berharga sekali bagi anak saya. Sekali lagi terima kasih, Mbak." Diri Bapak itu terharu atas kebaikan yang Claudia miliki. "Sama-sama, Pak, saya permisi," langsung turun dari mobil itu dan segera masuk ke dalam untuk melakukan interview. Catch 'em all.